2020 akan melaksanakan seminar proposal. Sebelum memulai seminar proposal, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Hayati Nabitupulu, jurusan Administrasi Bisnis, kelas ABMM 1702. Seminar proposal saya berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam menggunakan aplikasi GoFood. Bab 1, latar belakang masalah. Saat ini perkembangan teknologi sangat amat pesat. Kemajuan iptek mendorong seseorang untuk berinovasi dan kreatif dalam berbisnis. Penggunaan internet tidak hanya sebagai media informasi saja, melainkan juga dapat digunakan sebagai electronic commerce. Keberadaan e-commerce saat ini sangat menjanjikan untuk diterapkan saat ini. E-commerce memberikan kemudahan bagi pihak penjual maupun pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Aplikasi Gojek saat ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi karyawan yang bekerja. Dulu Gojek hanya dimanfaatkan sebagai media transportasi untuk mengantarkan penumpang saja. Sebelum adanya GoFood, masyarakat ketika mereka ingin membeli makanan, mereka harus keluar rumah terlebih dahulu untuk membeli makanan yang mereka inginkan. Dan Gojek memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah fitur dari aplikasinya, yaitu GoFood. Kemudian Gojek ini tidak hanya untuk mengantarkan penumpang saja, melainkan juga dapat mengantarkan barang atau makanan, atau biasanya disebut GoFood untuk konsumen itu sendiri. Sehingga masyarakat pun ketika mereka ingin membeli makanan, mereka tidak perlu datang ke restoran untuk memesan makanan yang mereka inginkan. Mereka hanya tinggal memesannya melalui aplikasi online, yaitu GoFood dari aplikasi Gojek. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam menggunakan aplikasi GoFood. Kemudian batasan masalah. Batasan masalahnya itu adalah studi pada karyawan Politeknik LP3I Medan yang berjumlah 30 orang. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen dalam menggunakan aplikasi GoFood. Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk menambah wawasan mengenai e-commerce. Kemudian bagi pemilik bisnis adalah menjadi acuan untuk lebih meningkatkan fitur dari aplikasi tersebut dan supaya lebih luas. Kemudian bagi Politeknik LP3I Medan itu sebagai media referensi untuk membaca. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian minat konsumen. Menurut Simamora dalam jurnal Reja Muhammad Rizki dan Fahriar 2019, minat konsumen adalah suatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap individu yang berminat terhadap suatu objek yang akan memiliki kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Menurut Kotler dan Keller dalam TA Dina Ayusari 2019 menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen, yaitu kepercayaan, kualitas, layanan, harga, dan minat beli. Selanjutnya, menurut Ferdinand dalam penelitian Hairunisa 2018, minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama itu ada minat eksploratif, minat preferensial, minat transaksional, minat referensial. Dalam penelitian kali ini, saya mengambil indikator menurut Kotler dan Keller yang dalam TA Dina Ayusari, yaitu ada kepercayaan, kualitas layanan, harga, dan minat beli. Karena saya ingin mengetahui bagaimana konsumen dalam melakukan minat beli
Kemudian ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu dia menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan mengatur pembelian barang atau jasa menurut buku Jainuddin Ahmad SEMM 2017 halaman 77. Metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menurut Hasan 2002, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini didapat dari sumber informan, yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian data sekunder. Menurut Hasan 2002, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan buku. Kemudian ada sumber data. Sumber data ini terbagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data yang diperoleh dari tempat penelitian, di mana data tersebut merupakan data yang masih baku, sehingga harus diolah terlebih dahulu sebelum dituangkan ke dalam TA. Jadi nanti data yang saya dapat yang saya kumpulkan dari data kuesioner akan saya olah terlebih dahulu datanya sebelum saya tuangkan ke dalam tugas akhir saya. Data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka. Data yang berasal dari jurnal, buku, dan skripsi yang membantu penulis dalam pengumpulan data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini saya banyak menggunakan buku, jurnal, atau skripsi terdahulu untuk membantu saya dalam membuat judul penelitian saya. Observasi. Dalam tahap observasi ini, penulis akan mengamati langsung pada karyawan yang dalam menggunakan aplikasi GoFood. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data ini terbagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Sugiono dalam buku Metode Penelitian 2019 halaman 9 menyatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti berlandas pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data yang bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Kemudian metode kuantitatif. Menurut Sugiono dalam buku Metode Penelitian 2019 halaman berapa menyatakan bahwa metode kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi dalam metode analisis data ini saya menggunakan metode kuantitatif. Saya ingin mengetahui bagaimana faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat konsumen dalam menggunakan aplikasi GoFood, yaitu tadi melalui observasi, wawancara, kemudian menyebarkan kuesioner kepada karyawan kampus Politeknik LP3 Medan. Populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi itu adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh karyawan dan dosen Politeknik LP3 Medan. Kemudian sampelnya, sampel itu menurut Sugiono dalam buku
Dan buku Shibuya 2019 halaman 81, sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasinya besar, dalam peneliti tak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Dan populasi yang saya gunakan, yang saya ambil adalah 30 orang karyawan kampus Politeknik